Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, bagaimana caranya membuat pengumuman kelulusan online seperti ini? Tenang. Ini menggunakan Google Spreadsheet dan Apscript gratis. Jadi kita tidak usah untuk menyewa hosting atau server yang mahal. Yuk ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Di sini kita punya 3 source code. Yang pertama adalah yang bentuk Excel ya. Ini adalah data kelulusannya, data awalnya. Nah, mari kita buka. Jadi di sini menampung siswa antara lain ada NIS, nama, kelas, lulus atau tidak lulus, foto siswanya dan surat keterangan. Nah, untuk foto siswa dan surat keterangan ini merupakan link ya, nanti kita arahkan ke foto siswa dan surat keterangan ya berupa PDF-nya. Dan di sini juga kita punya password untuk masuk ke dalam akun yang ada di sini ya, menggunakan NIS sama password. Nah, di sini nanti memuat, kalau saya buat ini 1009 orang, jadi 1000-an lebih bisa tertampung di sini, atau bahkan lebih banyak lagi juga bisa. Kemudian ini bagian setting, itu merupakan data kelas ya, dari jumlah siswa, nama kelasnya, sampai nanti di sini ada detail loginnya. Nanti login kita akan menggunakan ini dan mencari kecocokan antara NIS dan passwordnya. Kemudian load data adalah data yang ditampilkan jika NIS sama passwordnya cocok. Nah, itu mekanismenya seperti itu. Selain itu kita punya indeks untuk file HTML-nya dan juga file kode GS, ini Google Script-nya. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke dalam Google Drive ya, kita akan online-kan. Pertama kita buat directory dulu di Google Drive ya, seperti ini. Kemudian kita akan upload data Excel ini ke dalam Google Drive. Nah, ketika sudah kita upload, nanti di sini akan ya muncul file yang sudah kita upload. Kita buka saja ya dengan cara double klik di sini. Ini ekstensinya masih Excel, XLSX. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, nanti data tadi bisa dilihat pakai Google Spreadsheet seperti ini. Tapi ini belum bisa ditambahkan fungsionalitas ya, karena ini masih XLSX. Yang bisa ditambahkan adalah Google Spreadsheet. Maka kita harus rubah dulu pakai ini. Nah, kita simpan sebagai Google Spreadsheet. Nah, kalau kita sudah simpan sebagai Google Spreadsheet, nanti dia akan jadi 2. Nah, kita akan hapus yang XLSX, yang Excelnya akan kita hapus. Biar nggak bingung, kita close dulu aja ya, ini dua-duanya kita close dulu. Kita hapus yang XLSX, kita hapus dulu. Nanti kita akan bekerja pakai yang Google Spreadsheet yang sudah kita simpan sebagai Google Spreadsheet ini. Nah, sekarang kita buka dulu. Nah, ketika dibuka, nanti di bagian ekstensi itu kita akan menemukan tambahan alat namanya Apscript. Nah, ini Apscript, kita klik. Ini nanti kita akan menambahkan kode. Kalau di Excel itu seperti VBA ya, Visual Basic. Tapi kalau di Spreadsheet pakainya ini Apscript. Nah, kita namai dulu di sini sesuai nama yang kita inginkan. Misalnya ini lulus. Nah, kalau sudah, kita akan kopikan kode GS tadi yang ada di source code kita copy, kemudian kita copy semua ya. Kita di sini kita hapus dulu. Ini yang awal kita hapus dulu. Kita paste saja. Nah, kalau sudah, kita simpan. Nah, di sini diingat ada hal yang harus diganti dulu, yaitu sheet ID. Sheet ID dari mana dapatnya? Nah, di bagian link di sini kita cari, yaitu berupa deretan kode alfabetik dan numerik. Di sini biasanya antara tanda D garis miring sampai sebelum garis miring selanjutnya. Ini kita copy, kemudian masuk ke sini.
sheet ID-nya kita akan ganti. Kita seleksi dulu ya, kita paste. Juga yang bawah ada dua ini, jadi satu file kode GS ini ada dua sheet ID. Nah, kalau sudah kita ganti nanti berarti kode ini sudah nyambung ke spreadsheet yang tadi. Kalau belum kita ganti nanti nyambungnya yang lain. Kita tambahkan file HTML ya dengan cara tambah itu tadi. Kita namai index, kecil semua, index. Nah, kalau sudah ini kita hapus dulu ya, karena kita akan paste dari kode yang kita miliki. Di sini kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita copy dan kita paste di sini. Kalau sudah Ctrl S ya, Ctrl S. Nah, nanti kalau sudah tersimpan, selanjutnya kita bisa mengedit di sini paling bawah di JavaScript-nya. Kita bisa mengedit berbagai macam. Di sini ada judul-judul dan paling penting adalah waktu akhir. Ini adalah waktu untuk akhir dari countdown atau katakanlah tanggal pengumumannya ya, hari, tanggal, jam berapa begitu. Nah, di sini kita bisa ganti sesuai dengan arahan dari dinas ya. Nah, nanti kalau sudah kita ganti, untuk menampilkan hasil dari ini kita deployment baru. Nah, deployment baru kita pilih di sini web app, kita kasih angka 1, ini deskripsinya ya, kemudian ini sebagai saya, dan ini kita pilih yang paling bawah yaitu siapa saja. Kita klik terapkan. Nah, nanti kalau terapkan ada tombol ini, izinkan akses, nanti keluar akun kita pilih. Selanjutnya di sini advanced ya, terus unsave di sini kita klik. Ya, ini adalah fitur keamanan. Kalau sudah allow ya, bagian sini allow. Nah, kalau sudah nanti si script ini akan mengakses kita ini file kita. Nah, di sini ada versi 1 ya tadi, aplikasi webnya di sini, linknya juga sudah tersedia. Nah, untuk melihat versi-versi yang sudah kita buat dikelola deployment. Nah, di sini sudah kita buat ya tadi versi 1. Kita copy aplikasi web linknya di sini, terus kita buka tab baru, kita paste. Nah, di sini akan tampil, nah ini countdown atau hitung mundur hari kelulusannya sudah tampil ya. Nah, ini harap diperhatikan ya, bahwa kalau kita rubah di bagian ini, nanti ini kita rubah di sini, misalnya kalau kita simpan itu di link tadi tidak akan update, karena yang tersimpan link tadi itu adalah updatean yang tadi ketika kita deployment. Nah, syaratnya apa ya, ini kita refresh ya. Jadi meskipun kita refresh itu masih utuh, karena ini tersimpannya data yang awal tadi ya. Syaratnya apa ketika mau melakukan perubahan ya, kita harus mendeployment baru sebagai versi lebih tinggi ya. Atau kalau kita mau melihat perubahan secara real time, pakai deployment uji, kita salin linknya. Nah, maka kalau kita buka, setiap kita melakukan perubahan, nanti perubahannya bisa kita lihat pakai deployment uji. Tapi deployment uji hanya berlaku untuk akun kita. Kalau akun orang nggak bisa pakai deployment uji, maka kita harus menyimpan atau membuat deployment baru ketika selesai mengedit. Nah, hasilnya beda ya, seperti ini. Nah, kita close saja, kita coba ini ya, simpan deployment baru ya. Kita klik terapkan ya, kita set dulu, kita klik terapkan deployment baru, kemudian kita kasih nomor versinya, kita terapkan, nanti linknya kita copy ya, kita salin. Setelah itu kita buka tab baru, paste. Ini sudah dengan data yang terbaru yang tadi sudah kita edit.
Nah, di sini tinggal 40 detik. Nah, kita akan menunggu detik-detik nanti perubahan dari countdown ini menjadi form login ya. Nanti siswa akan login menggunakan NIS dan juga password. Nah, di sini ini akan otomatis tampilannya akan berubah ketika waktunya habis. Nanti meskipun kita refresh ya, ini tetap sesuai dengan waktunya. Waktunya habis ya habis. Tuh, karena ini tergantung sama server juga ya. Waktunya adalah waktu server. Nah, ini sudah habis nih. Nah, ini sudah jadi tampilan login. Nah, untuk tampilan login ini nanti kita masukkan sesuai NIS dan juga password yang sudah ada di tadi di menu di file kelulusan ya, ini ya. Nanti kita masukkan passwordnya, kita coba contoh. Jadi kalau pakai ini kita tidak usah untuk membuat database MySQL ya, biasanya website kan pakai MySQL, itu kita nggak perlu, pakainya spreadsheet, Google Spreadsheet. Nah, seperti ini databasenya. Nah, nanti kalau sudah akan masuk ke sini, inputan NIS sama passwordnya akan masuk ke sini, akan mencocokkan. Kalau sudah yes, nanti data ini akan terambil dan terloading kepada ini tampilan. Hasilnya seperti itu. Nah, kita coba lagi ya. Jadi dengan ini hasilnya ya sama lah ya, dan gratis ya, gratis, mudah sekali dibuat, 2 menit jadi ya bagi yang sudah bisa. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau kita klik logout, nanti dia akan logout menuju link tampilan awal tadi. Ini adalah link tadi untuk dokumen pengumuman ya, surat keterangannya. Belum saya masukkan yang sebenarnya, masih link foto. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nanti bisa di custom sendiri lah ya, ini sebagai dasar. Oh ya, untuk source code-nya bisa didapatkan di deskripsi, ada link, silahkan diklik, bisa di download di situ. Nanti bisa dikulik sendiri HTML-nya, tampilannya dibagusin lagi, source code-nya dipertajam lagi untuk segala sesuatunya. Jika ada ingin yang komentar ya silakan bisa di kolom komentar. Ini kalau data kita rubah di spreadsheet-nya, nanti kita akan tampilkan di sini. Yang tampil adalah data yang perubahan ya, karena source code atau database-nya adalah si spreadsheet tadi. Jadi yang akan ditampilkan adalah sesuai keadaan spreadsheet yang sekarang, tidak terkait dengan deployment. Deployment itu yang kode GS sama HTML itu perubahannya ada di deployment. Nah, tadi sudah kita lihat perubahannya ketika sudah dirubah ya. Nah, di sini kita punya cara biar untuk menghilangkan tanda ini ya di atas ini yang tidak dibuat oleh Google. Ini kalau kita masukkan web kan nggak bagus juga linknya kan nggak enak. Kita masukkan link deployment tadi ke dalam iframe ya. Saya pakai iframe generator, ini contoh aja. Nanti pemirsa bisa membuat iframe sendiri-sendiri. Kita copy ini dulu, kita copy, terus kita masukkan ke sini ya. Terus kita ini buat iframe-nya, settingannya. Kemudian nanti kita klik generate ya, biar nanti kodenya bisa kita dapatkan. Oke, sekarang kita copy kodenya dan saya akan masukkan ke file HTML ya. Ini sembarang aja file HTML-nya lah, coba dulu. Nah, kita masukkan ke dalam sini, kita paste aja, nggak usah ada tag HTML-nya juga nggak apa-apa. Kita buka, ini cuma untuk nyoba aja. Nanti tampilannya clean seperti ini, bersih ya, nggak ada tulisan atasnya, tidak dibuat Google, itu nggak ada. Nah, ini pakai iframe.
Jadi ini untuk menampilkan si ini aplikasi kita itu, dan linknya kan bisa sesuai link dari website kita ya. Jadi ini bisa dimasukkan di website kita pakai iframe. Oke, itu saja, terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Tugas enteng.